Berdasarkan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, dan ketiga pemakaian tanda baca. Keempat ada penulisan unsur sarafa. Tapi di kelompok 3 ini kami akan mempresentasikan tentang pemakaian huruf dan penulisan kata saja. Berdasarkan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf vertikal, huruf miring, dan huruf tebal. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. Abjad, jenis huruf dan nama yang digunakan dalam sistem EYD ialah sebagai berikut. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dan letaknya seperti di awal, A, apa, itu, uang, enak, emas, oleh, dan di tengah pada, pintu, buka, teras, kera, kota, dan di akhir seperti contoh yang ada di tabel. Huruf konsona, huruf yang melambangkan konsona dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Contoh pemakaian kata seperti yang ada di tengah, awal, dan akhir. Contoh pemakaian hurufnya seperti kayak yang di awal itu seperti baru, cacat, duri, faktor, dan lain-lain. Di tengah juga seperti itu dan di akhir juga seperti yang ada di tabel. Contoh huruf konsonan itu cukup lumayan banyak contohnya. Contohnya seperti yang ada di tabel ini, kalian bisa baca masing-masing. Huruf diftong terdiri dari 3, yaitu ai, au, oi. Contoh pemakaian katanya seperti yang di awal itu kayak ain, aula, oikumen. Kalau yang di tengah seperti siatan, saudara, boykot, dan di akhir seperti pantai, harimau, amboy. Itu contoh huruf diftong. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu seperti KH, NG, NY, SY. Kalau pemakaian hurufnya itu seperti kayak posisi di awal, kayak contohnya khusus, arai, nyata, syarat, dan di posisi tengah seperti akhir, bangun, banyak, musyawarah, dan di posisi akhir sama seperti yang kayak di tabel, kalian bisa baca masing-masing. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama huruf unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya seperti Amir Hamzah. Itu awal kata dan pokoknya setiap awal kalimat itu harus huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau suatu ukuran. Contoh kayak ikan mujair, mesin diesel atau 5 ampera itu tidak usah memakai huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya kayak
adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Itu awalnya harus kapital. Seperti yang ada di contoh, pemakaian hurufnya seperti itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sambutan dan kata ganti untuk Tuhan. Seperti yang ada di contoh, contohnya tuh kayak Islam, I-nya harus besar. Al-Quran, A-nya harus kapital. Kristen, K-nya harus kapital, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin, S-nya kapital, H-nya kapital. Masuk ke huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya seperti saya membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mois. Contoh tulisannya seperti itu. Dan huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya seperti huruf terakhir kata abjad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Seperti itu contohnya. Huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, upacara Posijuk menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Seperti itu contohnya. Masuk ke huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, indeks maupun lampiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar di sini yaitu satu kesatuan yang bersifat tunggal atau berdiri sendirian. Kata ini tidak memiliki awalan dan akhiran. Jadi kayak dia itu benar-benar tunggal sendiri. Contohnya kayak ada makan. Makan itu kan emang benar-benar kata tunggal. Gak ada kata tambahan di awal, di tengah ataupun di akhiran. Terus yang kedua di sini ada kata berimbuhan atau kata tambahan yang ditambahkan pada kata dasar di awalan, sisipan, di akhiran atau sebagai gabungan. Contohnya di sini kayak ada berjalan. Kan kata dasar itu jalan. Nah, kata imbuhan itu kan berarti kayak ditambahin kan, jadi berjalan. Ber itu sebagai kata imbuhan di awalan. Lalu ada bentuk ulang. Bentuk ulang itu kata yang sama yang diulang-ulang dengan menggunakan tanda hubung atau yang strict gitu. Contohnya kayak hati-hati, kan gak mungkin kayak hati gitu doang kan. Kalau kita mau gimana sih, kayak kita mau ngasih tau orang gitu kan, hati gitu gak mungkin. Jadi hati-hati itu bentuk ulang, katanya sama diulang dengan menggunakan tanda penghubung. Selanjutnya di sini ada gabungan kata. Gabungan kata yaitu gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Contohnya di sini kayak orang tua. Orang tua di sini kan orang tua, berarti orangnya udah tua. Kayak nggak mungkin kan bilang bapak ibu bukan orang, itu orang apa. Sedangkan di sini orang tua itu gabungan dari orang sama tua, jadi kayak orang tua. Selanjutnya di sini ada pemenggalan kata, yaitu potongan dari kata yang dapat dituliskan atau dibacakan dengan baik. Seperti contohnya di sini contohnya kayak ada buah. Buah itu kan kayak satu kata dasar itu
kalau di pemanggalan kata jadi dua, kayak diejanya jadi bener kayak bu, ahli, gua. Pasti kan dari TK SD gitu kan diajarin kayak meja gitu, kayak main gitu kan, jadi bacanya main. Kita di sini ada kata depan yaitu kata yang dituliskan di depan kata sebelum menuliskan kata dasar, kata sifat, kata benda maupun kata kerja. Kayak contohnya di, ke, dan. Jadi kayak di mana kan kata dasarnya mana, ditambahin kata depan di, jadi di mana. Terus ke mana, kata depannya kan ke, jadi kayak kemana. Terus dari mana, jadi dari kata yang dituliskan di depan sebelum menuliskan kata-kata sifat, benda, kata kerja, dan kata lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh dan penjelasan dari penulisan kata dalam ejaan bahasa Indonesia.